Sini kamu. Saya nggak akan lepasin kamu dari sini kalau kamu nggak mau nurut sama saya. Mencari menyinari bumi, menerangi hati yang merisau. Kamu Salak, Mas yakin Mbak Yaya di sana? Pak, Bapak nggak usah khawatir Pak, nanti saya sewa mobilnya saya bayar Pak. Tapi bantuin saya sampai nemuin teman saya Pak. Ya wis, naik mobil cepat. Naik adik tengah. Lihat Pak, Pak. Bos, maaf bos, penghulunya nggak bisa datang hari ini. Kenapa dia nggak bisa datang hari ini? Pokoknya gue akan bayar dia semau gue. Gue kasih dia uang yang banyak. Asal dia mau nikahin gue sama Tiara. Iya bos, saya udah bilangin begitu. Tapi kalau nggak ada walinya, mereka pada nggak mau. Kok gitu? Kenapa? Tenang bos, tenang. Ada satu orang yang mau nikahin. Itu juga setelah saya iming-imingin duit gede. Tapi tetap bos, nggak bisa hari ini, besok bisanya. Ya udah. Kalau dia maunya besok, gue akan kasih dia uang yang banyak. Pokoknya dia harus pastiin dia bisa nikahin gue sama Tiara. Iya bos, saya pastiin besok pasti datang penghulunya. Tapi kalau enggak, lu tahu sendiri akibatnya. Bos. Lu mau kemana? Sekarang Tiara pasti ada di dalam sih. Tunggu. Lu lihat dong siapa yang jaga, ha? Lihat berapa orang? Belum lagi yang di dalam. Bahaya. Lihat dulu. Hei, ngapain lo? Ngapain? Lihat kan, ha? Percaya nggak sama gua? Apa kata gua? Tapi kan, Neng Tiara teh butuh bantuan kita sekarang. Tuh. Belum. Panji, lu tuh nggak boleh berasa berusung, santai. Kalem down. Paham nggak lu? Bener juga lu. Sekarang kalau Tiara ada di dalam, dia pasti dari tadi nungguin kita nyelamatin dia. Kan makanya sekarang kita harus maju sekarang. Dengerin dulu, Ji. Dengerin dulu. Ntar kalau kita masuk, kita ketangkep siapa yang bantuin dia. Siapa? Hah? Pelan-pelan. Alon-alon nonton pelakon. Semalam Cahaya manggung di Kampung Salak. Iya, Vi. Aku aja kaget banget dengar berita ini. Aduh, gimana ya, Vi? Kalau sampai si Cahaya itu ngomongnya macem-macem sama orang-orang, aku takut banget, Vi. Mbak Mela lihat sendiri kalau Cahaya nyanyi. Atau cuma dapat info dari juragan? Enggak, Vi. Justru suami aku nggak ngomong apa-apa masalah ini. Aku tuh dengar berita ini dari keluarga di sana. Katanya Cahaya itu abis manggung. Tapi katanya nggak sampai selesai karena keburu rusuh. Gak, aku gak percaya. Pasti yang nyanyi itu bukan dia. Aduh, aku tuh juga mikirnya sama kayak kamu. Tapi nih aku dapat foto dari warga di sana. Kalau Cahaya tuh abis manggung. Nih kamu lihat sendiri. Gak. Aku masih gak percaya. Kalau aku belum lihat dengan mata kepala. Bisa gawat ini. Gimana kalau misalnya si Cahaya ini tahu kalau kita yang nguburin dan dia sampai ngadu sama Juragan Woni? Bisa tamat riwayat kita berdua.
Enggak, Mbak. Mbak Mela harus tenang. Dia nggak bakal tahu kalau kita yang udah celakain dia. Kalau Cahaya sampai tahu gimana? Kamu itu nggak bisa nyepelein masalah ini, Vi. Iya, Mbak. Tapi kita harus tetap tenang. Ya, kita nggak boleh gegabah. Udah, gini. Sekarang aku mau ke Kampung Salak. Aku mau cari tahu tentang si Cahaya. Mudah-mudahan dia nggak tahu kalau kita pelakunya. Ya udah, pokoknya apapun informasi yang kamu dapat, kamu langsung infoin Mbak ya. Yaudah, Mbak tenang. Pokoknya kita pasti aman ya, Mbak. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya. Untungnya kita kemarin bukan malam. Coba kalau malam kagak bisa. Lihatnya tuh anak buahnya Badun tidur kayak country. Kadang-kadang ide kamu teh bagus. Siapa dulu dong? Jai seketi. Berikanlah aku kekuatan agar aku kuat menghadapi ini semua, ya Allah. Gimana? Enak rasanya menginap di kamar mandi? Hah? Ampun, Juragan. Sini kamu. Saya nggak akan lepasin kamu dari sini kalau kamu nggak mau nurut sama saya. Ya? Hah? Mau nurut sama saya? Mau nggak? Mau nggak? Dan ini belum seberapa. Karena kamu sudah bikin saya rugi besar. Jadi kamu harus terima akibatnya. Dan kamu harus jadi aset saya. Kamu harus jadi aset saya. Kamu denger ya? Kamu harus jadi mesin uang saya. Hah? Kamu jadi mesin uang saya. Ngerti kamu? Hah? Ngerti kamu? Ayo, Pak.